Pripun kopi nih? Pahit. Pahit. Coba nengok sana mas. Manis, Pak. Pemilik restoran hati-hati, lagi ada modus baru pemerasan. Jadi dia makan di tempat kalian, di restoran kalian, bilang ketemu paku, ketemu kecoa. Terus dia meres kalian minta duit 15 juta, 20 juta, 25 juta. Nih, 8 juta diperes toko bakmi di Jakarta Utara. Ngakunya ketemu paku, udah gitu aji mumpung minta duit akhirnya. Dia bilang trauma, ada kena psikologis katanya, minta duit 8 juta. Gila ini benar-benar. Udah bisnis halal baik-baik, diperas lagi sama orang. Mereka itu ngancemnya selalu mau viralin, mau masukin berita, mau ngelapor ke food reviewer. Biar dijelek-jelekin sama food reviewer. Food reviewer hati-hati kalau dapat aduan dari masyarakat mengaku ketemu kecoa, ketemu paku di makanan, hati-hati. Bisa jadi yang kamu bantu itu adalah sindikat kriminal pemerasan. Mereka memanfaatkan follower kamu buat peres duit. Tapi gue juga mau himbau kepada pemilik restoran, tolong juga jaga kebersihan kalian nih. Karena emang banyak juga gue temuin emang restoran yang nggak bersih. Di satu sisi jaga kebersihan restoran kalian, di sisi lain kalau ketemu orang jahat kayak begini, jangan mau kasih duit, jangan mau diancem. Kalian mau bertanggung jawab, mau berikan kompensasi itu bagus, tapi jangan berupa uang. Kalau saran saya berupa voucher makan saja. Karena kalau bisa berupa uang ini bisa diakalin sama orang. Orang Indonesia pintar bos, licik. Kalau dia bilang saya ke rumah sakit, perut saya sakit, saya ke dokter, gigi saya patah, saya ke dokter gigi. Cek benar-benar dia punya invoice-nya. Apakah itu editan atau beneran? Soalnya zaman sekarang tinggal edit-edit bentar udah bisa bikin penipuan-penipuan, bikin bond palsu, invoice palsu, itu gampang zaman sekarang. Intinya hati-hati deh bos. Kalau misalnya dia udah minta kompensasi berupa uang nih, lu udah mesti waspada. Kalau kompensasi lu berupa misalkan voucher makan, ya dia mau nipu juga mikir-mikir, ya gue cuma dapat makan gitu. Tapi kalau lu berikan kompensasi dengan uang, kebiasaan ngasih uang buat kompensasi, hati-hati, kalian bisa diperas. Indonesia ini orang jahatnya banyak bos, ya. Mulai dari koruptor di level-level pejabat-pejabat sampai orang-orang bawah yang mau nipu-nipu gini banyak di Indonesia. Lu jadi restoran juga jangan diam-diam aja, jangan bego. Kalau misalnya lu diserang kayak begini, lu mesti berani speak up juga. Jangan diam, lu diam makin dibully sama netizen. Dikira lu yang salah. Zaman sekarang lu diam itu bukan satu solusi yang baik, bos. Apalagi di zaman media sosial. Itu restoran sabu-sabu yang saya dengar kena peras 15 juta juga, lu jangan diam-diam aja. Ya lu mesti speak up juga tuh. Kasihan restoran sabu-sabu yang punya om-om udah tua masih diperas 15 juta. Sadis. Kalau nggak mau bayar katanya mau jelek-jelekin di Google review, pakai food reviewer juga katanya. Gila. Dari kurang lebih segini dan kemudian tembakan. Oke. Kalau Anda sering terbangun di malam hari dan buang air kecil, Anda harus nonton video ini karena saya akan memberikan caranya bagaimana untuk tidur lelap dan tidak terbangun karena buang air kecil. Banyak orang percaya bahwa itu natural. Semakin usia, kita itu sering terbangun untuk buang air kecil. Saya pun mengalami hal yang sama beberapa tahun lalu. Sampai 2-3 kali terbangun karena buang air kecil. Tapi itu tidak lagi. Caranya sangat mudah. Ini bukan obat, tapi Anda harus beli di apotek atau di marketplace. Harganya 20-30 ribu dan bisa digunakan sampai berbulan-bulan. Tenang, saya nggak jualan kok. Ya, so benda itu yang Anda perlu beli adalah namanya micropore. Tapi sebelumnya, saya mau jelaskan kenapa begitu. 70% orang di dunia sekarang bernafas menggunakan mulut ketika tidur. Dan ketika kita bernafas dengan mulut, maka otak kita tidak memproduksi satu zat namanya vasopressin. Dalam arti, vasopressin tercipta ketika kita bernafas dengan hidung. Karena sebagian besar orang sekarang bernafas dengan mulut ketika tidur, maka vasopressin tidak terbentuk. So, apa ini vasopressin? Vasopressin adalah satu zat yang menahan air di dalam tubuh kita, sehingga kita malam hari nggak terkencing. Selain itu juga dia membuat kulit kita menjadi lebih lembab. So, bagaimana caranya? Ya, caranya adalah Anda bernafas dengan hidung di malam hari. Karena ketika kita tidur, kita nggak sadar mulut kita terbuka dan bernafas dengan mulut, maka kita perlu plester mulut kita dengan micropore. Ingat, bukan pakai lakban, bukan pakai plester kabel, karena itu berbahaya karena lemnya beracun. Micropore ini aman, cari yang 1 inci. Apa yang Anda lakukan adalah Anda
ambil kurang lebih segini dan kemudian tempelkan. Oke. Penggunaan awal setengah jam sebelum tidur Anda tempelkan biar lem ini beradaptasi dengan kulit Anda sehingga Anda tidak merasa terganggu di awal-awal. Tapi setelah 1-2 minggu Anda bisa melakukan sebelum tidur seperti itu. Ini adalah cara yang aman. Selama ini melakukan vertikal untuk semua orang kecuali balita, maka ini aman. Anda coba. Dan bagi yang sudah coba, nggak ada salahnya untuk tulis komen di sini untuk memberikan motivasi pada teman-teman yang belum pernah mencoba atau takut untuk mencoba. Oke, so beli micropore hari ini dan buktikan apa yang saya katakan. Salam bahagia dari saya, Gopi Pasteng. Jangan panggil aku Cina, aku lahir di Indonesia. Bukan naga, bukanlah raja, kita rakyat biasa punya. Bukan kikir atau pelit, leluhur kami pun hidup sulit. Kami hormat sangat mirip, agar tak ulangi masa pahit. Kerja keras siang malam demi kumpulkan kekayaan. Mulai dagang kecil-kecilan, sisa uang kita tabungkan. Tak semua 9 naga bukan tamu, kita saudara. Darah ini Nusantara punya, jangan asingkan, jangan curiga. Banyak darah lintas sejarah, mari hapuskan semua kisah. Bukan Tionghoa, bukan pribumi, bersama kita saling melindungi. Tanah air kita Indonesia, bangsa besar meski berbeda. Indonesia maju, negara kaya, aman rakyatnya sejahtera. Jangan sebut aku Cina, aku juga anak bangsa. Diskriminasi warisan basi, mari bersama majukan negeri. Bukan warisan orang tua, tidak ada hak istimewa. Tetapi mengapa kita kaya, bukanlah dari itu semua. Percinan penuh jasa lama, keringat kakek jadi pusaka. Dikata tamu di negeri sendiri, padahal sama bangun negeri. Bukan 9 naga, bukan raja, kita pun sama rakyat biasa. Ekonomi hebat hanya akibat dari tekun kerja penuh semangat. Jangan anggap aku berbeda, kami pun sama cinta negara. Benderanya sama merah putih, bangun negeri hindari pamrih. Jangan sebut turunan Cina, aku terlahir di Nusantara. Tanah ini yang Tuhan pilih, darahnya merah tulang putih. Aku Tionghoa juga manusia, hidup di negara yang sama. Jangan bedakan, dianggap asing, kita bersanding bukan bersaing. Banyak cerita, banyak luka, dibilang tamu di tanah surga. Padahal kami juga berjuang, pikirkan bangsa tak hanya uang. Jangan sebut turunan Cina, panggil saja anak Indonesia. Mari bersatu, mari berbagi, bersama membangun negeri. Tembok tinggi di sekeliling, di sekitar tangga selalu miring. Itu hanyalah mitos belaka, kumpul bergaul ciri Tionghoa. Jauhi curiga, prasangka punya, tak semua Tionghoa kaya raya. Koko cici yang miskin pun ada, sama-sama cindo rezekinya beda. Kerja keras siang malam demi kumpulkan kekayaan. Mulai dagang kecil-kecilan, sisa uang kita tabungkan. Tak semua 9 naga bukan tamu, kita saudara. Darah ini Nusantara punya, jangan asingkan, jangan curiga. Jangan sebut aku Cina, aku juga anak bangsa. Diskriminasi warisan basi, mari bersama majukan negeri. Bukan warisan orang tua, tidak ada hak istimewa. Tetapi mengapa kita kaya, bukanlah dari itu semua. Percuma penuh cita lama, keringat kakek jadi pusaka. Dikata tamu di negeri sendiri, padahal sama bangun negeri. Bukan 9 naga, bukan raja, kita pun sama rakyat biasa. Ekonomi hebat hanya akibat dari tekun kerja penuh semangat. Jangan anggap aku berbeda, kami pun sama cinta negara. Dikata tamu di negeri sendiri, padahal sama bangun.